Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel cerita kita. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya kami makin semangat membawakan kisah-kisah seru setiap harinya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Alia dan Raka baru saja mengikat janji suci setelah menjalani kisah cinta yang manis selama hampir 4 tahun. Pernikahan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan dan harapan baru. Raka adalah pria yang pekerja keras dan penuh perhatian, bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan teknologi. Sedangkan Alia, seorang perempuan dengan hati yang lembut dan kepribadian yang hangat, adalah sosok istri yang sangat dicintai oleh keluarga Raka. Karena belum memiliki cukup dana untuk tinggal mandiri, mereka memilih untuk tinggal bersama Bapak Yusuf, ayah Raka, di rumah keluarga yang terletak di pinggiran kota. Bapak Yusuf adalah seorang duda yang kehilangan istrinya 2 tahun lalu karena penyakit yang cukup lama diderita. Kehilangan tersebut membuatnya menjadi sosok yang pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di rumah. Kehadiran Alia seperti angin segar yang membawa kehidupan baru di rumah itu. Suara tawanya yang lembut dan sikapnya yang penuh kasih membuat Bapak Yusuf merasa rumah yang sebelumnya sunyi menjadi hangat kembali. Pada awalnya, hubungan mereka bertiga berjalan harmonis. Bapak Yusuf memandang Alia seperti anak perempuan sendiri, sementara Alia selalu berusaha menghormati dan menyayangi mertuanya dengan tulus. Namun, seiring waktu berjalan, pekerjaan Raka yang semakin menuntut membuatnya harus sering bepergian keluar kota, bahkan hingga berminggu-minggu. Hal ini membuat Alia dan Bapak Yusuf semakin sering menghabiskan waktu berdua di rumah. Mereka mulai terbiasa berbagi cerita, dari hal-hal ringan seperti memasak dan berkebun, sampai percakapan mendalam tentang kehidupan dan kenangan masa lalu. Bapak Yusuf yang biasanya tertutup, mulai membuka diri pada Alia. Ia menceritakan kesedihan mendalam setelah kepergian istrinya, rasa sepi yang selalu menghantui hari-harinya, dan kenangan-kenangan manis yang tak terlupakan. Alia, yang memang memiliki jiwa empati tinggi, selalu berusaha memberikan penghiburan sederhana. Ia memasak makanan kesukaan Bapak Yusuf dan menemani beliau berbincang di sore hari. Tanpa disadari, perhatian Alia mulai menumbuhkan perasaan yang berbeda dalam hati Bapak Yusuf. Baginya, Alia bukan hanya menantu, tapi sosok wanita yang membawa kehangatan dan harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai memandang Alia dengan tatapan yang berbeda, penuh kekaguman dan kerinduan. Alia pun mulai merasakan perubahan sikap Bapak Yusuf. Beliau memberikan pujian yang terdengar lebih hangat dan perhatian, yang terasa lebih mendalam. Misalnya, setiap kali Alia memasak, Bapak Yusuf selalu memuji masakannya dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bahkan terkadang menatap Alia lebih lama dari yang ia sadari. Alia mencoba menganggap itu hanya perhatian biasa seorang mertua kepada menantunya. Namun di dalam hatinya, ada rasa canggung yang sulit diungkapkan. Suatu hari, saat mereka duduk berdua di teras rumah, Bapak Yusuf tiba-tiba berkata dengan suara lembut, "Alia, kamu benar-benar membawa cahaya baru di rumah ini. Rasanya aku tak lagi merasa sepi seperti dulu." Kalimat itu membuat Alia terdiam. Ia sadar bahwa hubungan mereka mulai memasuki wilayah emosional yang rumit. Seiring waktu berlalu, hubungan Alia dan Bapak Yusuf semakin dekat. Meski mereka berusaha menjaga batas-batas yang wajar sebagai menantu dan mertua, kedekatan itu mulai menimbulkan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Raka yang semakin sering pergi dalam tugas-tugas kerja, membuat Alia dan Bapak Yusuf menghabiskan banyak waktu berdua di rumah. Mereka jadi sering berbagi cerita, tertawa bersama, dan saling menguatkan satu sama lain. Bapak Yusuf mulai menunjukkan sikap yang lebih hangat dan perhatian dari biasanya. Ia sering membantu Alia di dapur atau mengajaknya berjalan-jalan ke taman dekat rumah saat sore hari. "Alia, kamu ini sudah seperti anakku sendiri," katanya suatu ketika sambil tersenyum. Alia tersipu, merasa bahagia sekaligus sedikit canggung dengan kedekatan ini. Namun, semakin dekat mereka, Alia mulai merasakan perasaan yang tidak seharusnya muncul. Ada saat-saat di mana ia merasa dilema antara rasa hormat kepada Bapak Yusuf dan kenyataan bahwa ada ketertarikan yang mulai tumbuh di hatinya, meski ia sendiri tak ingin mengakuinya. Ia selalu berusaha menghindari situasi yang terlalu intim, tapi Bapak Yusuf seolah tanpa sadar terus mendekat. Sementara itu, Raka masih belum menyadari perubahan ini. Dia sibuk dengan proyek besar yang mengharuskannya sering keluar kota selama beberapa minggu sekaligus. Alia pun kadang merasa kesepian,
dan kehadiran Bapak Yusuf jadi penawar rasa sepinya. Namun, perasaan bersalah selalu menghantui setiap kali ia menyadari kedekatannya dengan sang mertua. Suatu hari, ketika Raka sedang di luar kota, hujan deras mengguyur. Listrik di rumah tiba-tiba padam, dan Alia yang tidak terbiasa dengan gelap merasa panik. Ia mencari lilin di dapur, tapi tak menemukan satupun. Tiba-tiba, Bapak Yusuf datang dengan membawa lilin yang menyala, dan berkata lembut, "Tenang, Alia. Aku ada di sini." Mereka duduk bersama di ruang tamu dengan cahaya lilin yang redup, menciptakan suasana hangat di tengah gelapnya malam. Dalam keheningan itu, Bapak Yusuf mulai bercerita tentang masa mudanya bersama almarhum istrinya. Suaranya terdengar penuh kerinduan dan kesedihan yang dalam. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya teriris mendengar kesepian yang selama ini dipendam oleh pria tua itu. Perbincangan itu membawa mereka lebih dekat secara emosional. Alia mulai memahami bahwa Bapak Yusuf bukan hanya mertua yang dingin atau jauh, tapi juga manusia yang rapuh dan sangat membutuhkan kehadiran seseorang di sisinya. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan dilema yang semakin berat. Ia ingin menjadi menantu yang baik dan setia pada suaminya, tapi hubungan ini terasa semakin sulit dikendalikan. Tidak lama kemudian, Bapak Yusuf mulai menunjukkan sikap yang lebih jelas, perhatian dan kasih sayangnya. Ia sering memuji Alia dengan kata-kata yang terasa sangat personal, seperti ketika ia berkata, "Alia, kamu selalu membuat rumah ini terasa hidup dan penuh warna." Atau ketika ia memperhatikan Alia dengan tatapan yang lebih lama dan hangat dari biasanya. Alia mencoba mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh, berusaha mengingatkan dirinya tentang janji pernikahannya dengan Raka. Tapi saat Bapak Yusuf berada di dekatnya, segala usaha itu seperti sulit untuk ditegakkan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang membingungkan dan menyakitkan. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Bapak Yusuf memegang tangan Alia dengan lembut. "Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu. Aku merasakan hidup kembali sejak kamu ada di sini," katanya dengan suara yang penuh harap. Alia terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ada rasa takut bercampur haru yang membuatnya hampir menangis. Meski demikian, Alia tetap berusaha menjaga jarak dan menahan perasaan yang mulai membingungkan itu. Ia tahu betul bahwa apa yang terjadi ini bukan hanya sekadar perhatian biasa, melainkan perasaan yang bisa menghancurkan keluarganya. Ia harus kuat demi Raka dan masa depan mereka. Namun, keberadaan Raka yang semakin sering pergi membuat jarak di antara mereka semakin melebar. Alia merasa kesepian dan kerap terjebak dalam perasaan bersalah serta kebingungan. Ia mulai mempertanyakan langkah apa yang harus diambil agar semuanya tidak berakhir tragis. Seiring waktu berlalu, hubungan Alia dan Bapak Yusuf semakin dekat. Meski mereka berusaha menjaga batas-batas yang wajar sebagai menantu dan mertua, kedekatan itu mulai menimbulkan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Raka yang semakin sering pergi dalam tugas-tugas kerja membuat Alia dan Bapak Yusuf menghabiskan banyak waktu berdua di rumah. Mereka jadi sering berbagi cerita, tertawa bersama, dan saling menguatkan satu sama lain. Bapak Yusuf mulai menunjukkan sikap yang lebih hangat dan perhatian dari biasanya. Ia sering membantu Alia di dapur atau mengajaknya berjalan-jalan ke taman dekat rumah saat sore hari. "Alia, kamu ini sudah seperti anakku sendiri," katanya suatu ketika sambil tersenyum. Alia tersipu, merasa bahagia sekaligus sedikit canggung dengan kedekatan ini. Namun, semakin dekat mereka, Alia mulai merasakan perasaan yang tidak seharusnya muncul. Ada saat-saat di mana ia merasa dilema antara rasa hormat kepada Bapak Yusuf dan kenyataan bahwa ada ketertarikan yang mulai tumbuh di hatinya, meski ia sendiri tak ingin mengakuinya. Ia selalu berusaha menghindari situasi yang terlalu intim, tapi Bapak Yusuf seolah tanpa sadar terus mendekat. Sementara itu, Raka masih belum menyadari perubahan ini. Dia sibuk dengan proyek besar yang mengharuskannya sering keluar kota selama beberapa minggu sekaligus. Alia pun kadang merasa kesepian, dan kehadiran Bapak Yusuf jadi penawar rasa sepinya. Namun, perasaan bersalah selalu menghantui setiap kali ia menyadari kedekatannya dengan sang mertua. Suatu hari, ketika Raka sedang di luar kota, hujan deras mengguyur. Listrik di rumah tiba-tiba padam, dan Alia yang tidak terbiasa dengan gelap merasa panik. Ia mencari lilin di dapur, tapi tak menemukan satupun. Tiba-tiba, Bapak Yusuf datang dengan membawa lilin yang menyala, dan berkata lembut, "Tenang, Alia, aku ada di sini." Mereka duduk bersama di ruang tamu dengan cahaya lilin yang redup, menciptakan suasana hangat di tengah gelapnya malam.
Dalam keheningan itu, Bapak Yusuf mulai bercerita tentang masa mudanya bersama almarhum istrinya. Suaranya terdengar penuh kerinduan dan kesedihan yang dalam. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya teriris mendengar kesepian yang selama ini dipendam oleh pria tua itu. Perbincangan itu membawa mereka lebih dekat secara emosional. Alia mulai memahami bahwa Bapak Yusuf bukan hanya mertua yang dingin atau jauh, tapi juga manusia yang rapuh dan sangat membutuhkan kehadiran seseorang di sisinya. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan dilema yang semakin berat. Ia ingin menjadi menantu yang baik dan setia pada suaminya, tapi hubungan ini terasa semakin sulit dikendalikan. Tidak lama kemudian, Bapak Yusuf mulai menunjukkan sikap yang lebih jelas perhatian dan kasih sayangnya. Ia sering memuji Alia dengan kata-kata yang terasa sangat personal, seperti ketika ia berkata, "Alia, kamu selalu membuat rumah ini terasa hidup dan penuh warna." Atau ketika ia memperhatikan Alia dengan tatapan yang lebih lama dan hangat dari biasanya. Alia mencoba mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh, berusaha mengingatkan dirinya tentang janji pernikahannya dengan Raka. Tapi saat Bapak Yusuf berada di dekatnya, segala usaha itu seperti sulit untuk ditegakkan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang membingungkan dan menyakitkan. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Bapak Yusuf memegang tangan Alia dengan lembut. "Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu. Aku merasakan hidup kembali sejak kamu ada di sini," katanya dengan suara yang penuh harap. Alia terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ada rasa takut bercampur haru yang membuatnya hampir menangis. Meski demikian, Alia tetap berusaha menjaga jarak dan menahan perasaan yang mulai membingungkan itu. Ia tahu betul bahwa apa yang terjadi ini bukan hanya sekadar perhatian biasa, melainkan perasaan yang bisa menghancurkan keluarganya. Ia harus kuat demi Raka dan masa depan mereka. Namun, keberadaan Raka yang semakin sering pergi membuat jarak di antara mereka semakin melebar. Alia merasa kesepian dan kerap terjebak dalam perasaan bersalah serta kebingungan. Ia mulai mempertanyakan langkah apa yang harus diambil agar semuanya tidak berakhir tragis. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di dalam rumah Alia. Raka yang masih sering pergi untuk urusan pekerjaan mulai merasakan perubahan sikap istrinya. Alia yang dulu ceria dan penuh semangat, kini tampak lebih pendiam dan sering termenung. Kadang ia terlihat gelisah, bahkan ketika mereka berbicara lewat telepon, ada jarak yang sulit dijelaskan. Suatu malam, saat Raka kembali dari perjalanan bisnis yang cukup melelahkan, ia menemukan suasana rumah berbeda. Lampu redup, meja makan sudah dihidangkan makanan sederhana, dan Alia duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Raka menghampiri, mencoba membuka percakapan. "Alia, ada apa? Kamu kelihatan lelah dan jauh sekali," katanya dengan nada lembut. Alia terdiam beberapa saat, lalu akhirnya dengan suara bergetar berkata, "Raka, aku perlu jujur. Ada sesuatu yang selama ini aku pendam. Aku takut kamu akan marah atau kecewa, tapi aku tidak bisa terus berpura-pura." Raka memegang tangan Alia erat, matanya penuh perhatian dan sedikit khawatir. "Katakan saja, aku di sini untuk mendengar." Dengan napas tertahan, Alia mengungkapkan semuanya. Perasaan aneh dan kedekatannya dengan Bapak Yusuf, perasaan bingung dan bersalah yang membuatnya tidak nyaman. Ia bercerita bagaimana Bapak Yusuf yang dulu dingin, kini menjadi sosok yang sangat berarti dan sulit untuk ia jauhi. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Raka. Aku takut kehilanganmu, tapi aku juga takut jika aku terus seperti ini," katanya sambil menatap suaminya dengan air mata menggenang. Raka terdiam, hatinya terpukul. Ia tidak menyangka bahwa persoalan ini sedalam itu. Namun, ia sadar bahwa ini bukan hanya masalah perselingkuhan biasa, tapi konflik hati yang rumit melibatkan orang yang sangat ia hormati, ayah mertuanya sendiri. "Alia, aku menghargai keberanianmu jujur. Kita harus mencari jalan keluar, bukan dengan saling menyalahkan," ujarnya tegas, namun penuh kasih. Malam itu, mereka duduk lama, membicarakan perasaan masing-masing, dan mencari solusi terbaik agar keluarga mereka tidak hancur. Raka juga bertekad untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk Alia, agar jarak di antara mereka tidak semakin melebar. Namun, ketegangan belum selesai. Beberapa hari kemudian, Bapak Yusuf memanggil Alia ke ruang kerjanya. Ia tampak serius dan sedikit lelah. "Alia, aku tahu kamu dan aku sama-sama merasa berat dengan keadaan ini," katanya pelan. "Aku tidak ingin menyakiti Raka atau kamu, tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku." Alia menunduk, hatinya berdebar. "Pak Yusuf, saya juga bingung.
Saya ingin yang terbaik untuk semua orang, tapi saya takut kalau perasaan ini malah menghancurkan kita. Bapak Yusuf menarik napas panjang. Aku sudah memutuskan, Alia. Aku akan menjaga jarak. Aku tidak mau hubungan ini menjadi sumber penderitaan. Aku ingin kalian berdua bahagia. Kelegaan sejenak menyelimuti Alia. Namun, masalah sebenarnya belum berakhir. Malam harinya, tanpa sengaja Raka mendengar percakapan singkat antara Alia dan Bapak Yusuf di telepon. Suara mereka penuh ketegangan dan kesedihan. Raka merasa hatinya hancur, sekaligus bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, Raka mengajak keduanya duduk bersama. Kita harus bicara terbuka. Ini keluarga kita, dan kita harus menjaga agar tidak ada yang terluka lebih dalam, katanya dengan tegas. Di hadapan mereka, Raka mengungkapkan perasaannya. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia merasa sakit hati dan kecewa, tapi ia juga ingin mencari solusi agar hubungan mereka tetap baik. Aku tahu ini sulit, tapi aku percaya kita bisa melewati ini kalau kita saling jujur dan mendukung, ujarnya. Bapak Yusuf dan Alia pun mengangguk, bertekad untuk memperbaiki keadaan. Mereka sepakat untuk menjaga batasan yang jelas dan saling menghormati perasaan masing-masing. Alia berjanji pada dirinya sendiri untuk fokus pada rumah tangganya dan memupuk cinta kepada suaminya, sementara Bapak Yusuf berusaha menahan perasaan yang tidak semestinya demi kebahagiaan anak dan menantunya. Waktu berlalu, dan meski tak mudah, mereka perlahan membangun kembali kepercayaan dan keharmonisan dalam keluarga kecil itu. Raka lebih perhatian, Alia lebih terbuka, dan Bapak Yusuf tetap menjadi sosok ayah mertua yang penuh kasih tanpa melewati batas. Setelah pertemuan yang jujur dan penuh emosi itu, suasana di rumah Raka dan Alia perlahan berubah menjadi lebih hangat. Meski bekas luka dan ketegangan masih terasa, mereka bertiga, Raka, Alia, dan Bapak Yusuf, sepakat untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memulai lembaran baru yang lebih sehat. Raka mulai lebih sering meluangkan waktu di rumah. Ia menyadari selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga kurang memperhatikan Alia yang membutuhkan dukungan dan perhatian. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di teras belakang rumah, Raka menggenggam tangan Alia dan berkata, "Aku minta maaf, Ali. Aku akan berusaha jadi suami yang lebih baik. Aku ingin kita kuat bersama, menghadapi apapun." Alia menatap mata suaminya, hatinya sedikit lega. "Aku juga minta maaf, Raka. Aku terlalu bingung dan lelah, sehingga tidak bisa menjelaskan semuanya lebih awal. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan mengerti. Perlahan tapi pasti, komunikasi mereka membaik. Tidak ada lagi kebisuan panjang yang menyakitkan, atau rasa curiga yang menggerogoti. Alia pun berusaha menjaga jarak yang sehat dengan Bapak Yusuf, sekaligus tetap memperlakukan ayah mertuanya dengan rasa hormat dan kasih sayang tanpa menimbulkan kebingungan. Bapak Yusuf pun menjalani perannya sebagai ayah mertua dengan lebih bijak. Ia sadar bahwa perasaan yang sempat mengganggunya harus disimpan dan diarahkan pada hal yang positif. Suatu hari, ia mengajak Raka untuk bicara empat mata di sebuah kedai kopi kecil. "Raka, aku minta maaf kalau sikapku selama ini membuatmu sakit hati," ujarnya tulus. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Aku bangga dengan apa yang kamu lakukan, dan aku ingin kita tetap keluarga yang kuat." Raka tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Pak. Saya juga ingin kita saling menghormati dan menjaga kepercayaan ini." Mereka sepakat untuk membuka babak baru dengan lebih banyak komunikasi dan pengertian antar anggota keluarga. Hubungan mereka yang sempat retak itu mulai menguat kembali. Waktu terus berjalan, dan dengan usaha bersama, Alia dan Raka kembali menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Alia mulai menekuni hobinya lagi, melukis, yang dulu sempat ia tinggalkan karena kesibukan dan beban pikiran. Raka mendukung penuh, sering mengajak Alia ke galeri seni atau tempat-tempat yang menginspirasi. Suatu malam, ketika mereka duduk di bawah langit berbintang di halaman belakang, Alia berkata pelan, "Aku merasa seperti kita diberi kesempatan kedua, Raka. Aku ingin kita belajar dari semua ini, menjadi lebih kuat dan lebih dewasa." Raka memeluk Alia erat. "Aku juga begitu. Semua yang terjadi mengajarkan kita arti kesabaran, kejujuran, dan cinta sejati." Di sisi lain, Bapak Yusuf pun menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia mulai fokus pada kegiatan sosial dan menulis buku tentang pengalaman hidupnya sebagai orang tua dan ayah mertua, membagikan hikmah tentang keluarga dan hubungan manusia yang kompleks. Cerita ini bukan hanya tentang konflik dan pengkhianatan, tetapi lebih dalam tentang bagaimana manusia bisa berubah, belajar, dan memaafkan.
tentang keberanian untuk jujur kepada diri sendiri dan orang lain, serta pentingnya komunikasi dalam menjaga sebuah keluarga. Di akhir perjalanan ini, Raka, Alia, dan Bapak Yusuf menyadari bahwa cinta yang sejati bukan hanya soal rasa, tapi juga komitmen untuk saling mendukung dan menjaga, walau di tengah badai sekalipun. Mereka menutup bab lama dengan harapan dan keyakinan baru, bahwa apapun tantangan yang datang, mereka akan selalu berjuang bersama. Karena keluarga adalah rumah hati, tempat di mana kesalahan bisa diperbaiki, dan cinta selalu menemukan jalannya.